What's up para pemburu misteri, balik lagi bersama gua Bolang Misteri. Jadi pada kesempatan kali ini gua sedang ada di, ya bisa dibilang ini daerah gunung, daerah pemukiman. Dan gua nemu satu rumah yang bisa dibilang terbengkalai sudah cukup lama sekali, dikarenakan memang yang punyanya sudah meninggal guys. Dan sejarah rumah ini adalah beliau ini almarhum owner, pemilik rumah ini, dia yang pertama kali membangun rumah di wilayah ini. Makanya bangunannya bisa dibilang masih simpel, masih kayak rumah panggung guys. Dan sekarang gue lagi ada di bawahnya karena rumahnya ada di atas sana. Nah, ada kelihatan kan? Nah, oke guys, tanpa banyak bacot, kita boleh langsung naik aja kali ya. Ayo, langsung. Nah, ini dia. Jadi beliau itu punya rumah yang di atas sana satu, sama ini. Cuman kayaknya gue nggak akan eksplor sana, soalnya emang agak susah. Kesana juga pintu masuknya udah ketutup. Jadi mungkin kita eksplor yang gedenya aja, yang di atas. Dan sebelum masuk ke rumah sana, kita sudah bisa lihat di sini ada perkebunan. Ini apa ini? Kol kali ya? Ya ini kol. Bagi kalian yang tahu ini apa, atau mungkin gua salah, boleh komen di bawah. Oke, dan kita coba lanjut aja langsung ke jalan. Sekali lagi mohon maaf kalau berisik, soalnya di sini banyak anak-anak. Memang di sini pemukiman. Nah, sebentar lagi kita bakal melihat rumahnya guys. Nah, ini dia rumah almarhum pertama kali beliau membangun rumah di wilayah ini. Kalau bisa dibilang sih ini apa ya, sangat-sangat tradisional guys rumahnya. Rumah panggung, terus apa sih namanya, dari kayu. Dan mungkin juga ini baru dibangun kayaknya nih, kelihatannya sih, soalnya dia semen. Oke guys, kita sebelum kesana, sebelum kita masuk, kita lebih baik ke sini dulu saja. Gue juga penasaran di sini tuh ada apa saja. Sabar. Sebelum masuk ke sini, gue mau lihat dulu ke samping sini guys. Di samping sini ada, mungkin ini halaman belakang rumahnya kali ya. Mungkin kita bakal eksplorin terakhir. Oke. Sekarang kita bisa masuk dari sini aja kali ya guys ya. Kita coba cek lokasinya. Wow, gelap sekali. Duh, gue lupa. Oh ya, bentar guys, gue keluarin senter dulu ya. Oke, gue udah nyalain senter sedikit, ngebantu lah ya. Ini adalah bisa dibilang dapurnya zaman dulu. Ini gue bisa tekanin langsung kalau ini bangunan bisa dibilang masih baru-baru guys. Soalnya liatin tuh, masih semen. Dan ini bangunan, satu-satunya bangunan semen cuman ini doang. Dan kemungkinan besar ini baru. Kita lihat ke sini guys, bentar. Nah, kosong sekali. Ini sepertinya mau dibangun kayak kamar mandi, wastafel gitu, tempat ya pokoknya yang berhubungan dengan air deh di sini. Guys, oke, kita coba lihat ke sebelah sini. Di sini juga sebenarnya kosong. Nah, ini baru wastafel guys, karena ada wastafelnya. Gue nggak tahu kenapa dia kayak gini. Gue nggak tahu kenapa nggak dipasang, nggak tahu. Oke, sebenarnya nggak ada yang unik sih di sini ya guys ya. Dan kalau kalian lihat atasnya, ini masih benar-benar tradisional. Tidak ada atap, apa sebutannya, plafonnya. Nah, oke. Bagian sini ada pintu buat masuk ke rumah utamanya, yang rumah panggung itu. Cuman kayaknya gua buka nggak bisa deh guys. Sampai. Oh, bisa. Oh, bisa dibuka. Oke. Nanti kita bakal masuk ke sini. Tapi sebelum dari itu gua mau liatin dulu ini. Ini kayaknya bekas kaca. Nah, ya ini bekas kaca dan ada wastafel. Kayaknya wastafel di sini ya. Ya. Udah. Dari ruangan ini cuma segini saja yang bisa kita explore. Kita langsung masuk ke ruangan utamanya guys. Kayaknya gak usah pakai flashlight deh. Bentar ya. Kita langsung buka. Oke guys. Assalamualaikum. Wow. Ini tapi gini ya guys ya. Kenapa di bangunan yang sudah kosong selama 7 tahun ini ada bekas ini tidur? Mungkin aja kali ini karena di lahan sekitar sini dimanfaatkan oleh warga untuk berkebun. Ini buat mereka yang menjaga lahan itu ketika mereka capek. Bisa jadi guys. Kita lihat bagian ini. Di sini ada kosong juga guys di sini. Ada saklar lampu. Assalamualaikum. Kalian lihat atapnya. Ini masih sangat tradisional. Lihat kan tuh. Ya, ini
Ini masih sangat tradisional. Dan ini juga temboknya ada apa sih namanya, kayunya. Ada kemungkinan besar ini dijarah ini guys. Karena ini tuh harusnya nutup semua, tapi ini nggak nutup, kayaknya dijarah. Assalamualaikum, ada orang. Kita lihat ruangan sebelahnya. Nah, ini dia ruangan sebelahnya, dan kalian mau lihatnya, ini jendelanya sangat bagus. Ini jendela dari kayu jati, ini benar-benar jati, dan terus dia mengakalinya biar tidak ada orang yang masuk, dipakai jeruji ini. Tuh. Oke, kita langsung ke ruangan sebelahnya saja. Nah, ini dia guys, ini ruangan sebelah, yang ini mungkin ruangan utama. What? Ada celana, ada kapak. Ya, fix ini ada cangkul. Ini dimanfaatkan oleh warga. Jadi ketika mereka capek, mereka bakal istirahat di ruangan ini guys, gitu. Oke guys, jadi kayak gitu. Ada ruangan-ruangan banyak yang mungkin sekarang ini. Jadi gini guys, ini kan rumah udah terbengkalai 7 tahun. Dan gua tadi sempat ngobrol sama orang sekitar. Ditempatin ini terakhir sama orang yang buat berkebun itu ternyata 2023. Yang dimana itu berarti 3 tahun yang lalu guys ditempatin ini. Jadi kalau untuk sekarang, gua kan tadi juga sempat nanya-nanya, kalau untuk sekarang warga yang jaga kebun itu tidak bisa lagi masuk ke sini dikarenakan pintunya dikunci gitu. Nah, gue juga nggak tahu sama siapa dikuncinya nih. Tuh. Jadi kalau warga sekitar yang menjaga warung itu, mereka hanya di bagian sini saja guys. Nah, bagian ini saja guys. Nah, tuh. Jadi kayak kasur yang kalian lihat ini udah 3 tahun di sini, termasuk bantalnya. Dan oke, rumahnya sudah kita explore. Sekarang kita gue mau nunjukin ke bagian area depan rumahnya. Dan jangan lupa tutup kembali pintunya guys. Oke, kita langsung aja ke bagian depan rumahnya. Soalnya menurut gue ini bagian yang sangat menariknya guys. Kenapa gue bilang menarik? Karena ini pemandangannya sangat-sangat luar biasa bagus. Nah, ini yang tadi gue bilang, warga sekarang tuh yang berkebun istirahat di sini. Mereka tidak bisa masuk ke dalam. Gitu, karena gue juga itu sebenarnya agak ngedobrak tadi tuh pintunya. Dia agak dikunci. Nah, ini dia bagian depannya, lihat. Ini sangat indah sekali guys. Ini kalau dipakai buat apa ya? Masa tua tuh sebenarnya enak, tinggal renovasi rumah aja udah aja. Ini mantep udah. Kita ngerokok di sini sama pasangan kalian. Ngeliatlah pemandangan yang sangat indah ini. Dan ini bagus banget sumpah. Ayo, sekarang gua mau nunjukin kalian ke bagian belakang rumahnya. Sebenarnya ini samping kanan rumahnya. Nah, ini dia samping kanan rumahnya. Sama masih dimanfaatkan juga oleh warga. Jadi seenggaknya tuh ini ada positifnya guys, kayak gini nih ya. Warga itu memanfaatkan ini, yang otomatis dimana pasti dia menjaga rumah ini juga gitu loh. Karena warga yang di sini tahu ini adalah bangunan pertama rumah yang dibangun di wilayah ini. Dan ini jendela yang tadi kita lihat. Tuh, keren kan? Sumpah ini keren banget sumpah guys. Keren banget. Kita lanjut sedikit. Di sini juga ada jendela. Ini juga jendela. Bisa kita lihat. Nah, ini nyambung ke rumah yang tadi. Dan ini apa nih guys? Aduh, apa sih ini? Bentar ada benang. Nah, ini apa ya? Oh, ini kayaknya kerajinan tangan deh. Harusnya sih kerajinan tangan ini. Ini kayak miniatur gitu guys. Ya. Dan bagian di sini ada bekas apa ini? Bekas toren air sih. Seharusnya bekas toren air kemungkinan besarnya guys. Ya, dan tapi karena ini sudah terbengkalai, toren airnya sudah tidak ada. Yang dimana pasti sudah dibawa oleh keluarga pemiliknya gitu loh. Karena owner pertama, kita sebutnya, kita pakai nama inisial Pak B aja, si B ini dia sudah meninggal dunia sekarang guys. Ya, kita hanya bisa Fatihah saja buat beliau, pemilik rumah ini. Jadi bisa dibilang beliau itu salah satu orang penting di wilayah ini gitu loh. Dan ya keren sekali kan. Lihat. Oke guys, dari gua cukup sekian. Ini yang gua nggak bisa sebut nama pemiliknya, kita sebut aja Pak B. Kita sebut Pak B. Dan ini dia peninggalan beliau. Dan gua sekali lagi bilang ini adalah rumah pertama bangunan di wilayah ini guys. Jadi bisa dibilang tuh kayak sesepuhnya lah gitu. Dan beliau sekarang udah almarhum. Sekarang keluarganya pun tidak ada lagi mau kesini guys, karena keluarganya sudah tidak ada di Bandung lagi. Kabarnya gue tadi dengar lagi mereka tuh semua keluarganya di Jakarta gitu. Makanya kenapa mereka tuh menitipkan bangunan ini kepada warga, karena
untuk dimanfaatkan lah ya, seperti yang bangunan kebun-kebun ini guys gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton Global Mystery. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you in the next video guys. Bye bye.